Cerita romansa antara cowok dan cewek yandere udah sering banget buat kita denger. Dan di sini gua nemuin manga yandere yang sedikit beda, yang nyeritain seorang cewek, dia ini kalah saing gitu sama cewek yandere. Dan parahnya lagi, nih cewek yandere punya niat buruk sama cowok yang dia suka. Gimana? Penasaran sama ceritanya? So langsung aja ke pembahasannya. Manga yang berjudul The Story of a Losing Heroine Doing Her Best to Win. Awalnya kita ditampilin sama cowok namanya Shota yang lagi berbincang sama seseorang cewek, sebut aja namanya Shirai. Dan perbincangannya kelihatan serius gitu. Dan perbincangan serius itu dilihat oleh MC kita, sebut aja namanya Juri. Kelihatan kalau Juri ini terkejut melihat itu semua, dan ia ngerasa ia udah kalah sebagai heroin. Saat di rumah, Juri bener-bener murung. Ia nangis tanpa henti, sampai-sampai ia gak mau makan, yang ngebuat kedua orang tuanya ini sangat khawatir gitu cuy. Juri udah suka sama Shota, teman masa kecilnya. Cuma gadis pindahan itu ngerebut Shota dari dirinya. Juri masih menangis dengan memanggil Shota kalau dia itu bodoh gitu cuy. Ia mendengar kalau Shirai itu suka sama Shota dikarenakan pandangan pertama. Cuma di sisi lain dia juga gak punya keberanian buat nyatain isi hatinya dan perasaannya kepada si Shota. Mendengarkan hal itu, ia gak punya jalan lain. Ia pasti kalah. Keesokan harinya Shota nyapa Shirai. Cuma di samping Shota juga ada si Juri cuy, yang kelihatan banget maksa buat nempel dengannya. Ya walaupun itu jadi canggung sih. Cuma di sini Juri udah bertekad kalau dia itu nggak akan menyerah, dia nggak akan kalah. Cuma walaupun berpikir seperti itu saat di sekolah, Juri nggak bisa tenang dengan apa yang terjadi kemarin. Walaupun ia memutuskan untuk tidak kalah darinya, tapi secara terang-terangan Shirai ini bisa meminta ID lain ke Shota. Yang dulunya Juri ini butuh waktu sebulan gitu sih buat ngumpulin keberanian itu. Seharian penuh ia cuma melihat kedekatan Shota dan Shirai. Ia benar-benar merasa cemburu akan hal itu. Lalu Shirai melihat ke arah Juri sambil tersenyum gitu cuy. Yang ngebuat Juri ini ingin menangis dan menahan semua tetesan air matanya. Cuma ya akhirnya dia ini nggak bisa menahan air matanya cuy. Ia benar-benar menangis di kelas. Lalu Shota berdiri dan ingin mengantar Juri ke suatu tempat. Shota menghampiri Juri dan bilang, "Ayo kita pergi." "Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" ucap Shota. Cuma Juri bilang kalau ini semua adalah salah dari si Shota. Tapi Shirai dengan wajah suramnya, ia bergumam, "Apa yang ia inginkan?" "Aku adalah heroin yang gagal. Aku udah suka sama teman masa kecilku yang bertepuk sebelah tangan. Lalu aku dikalahkan oleh cewek pindahan yang entah dari mana. Aku gak bisa berbuat apa-apa dan aku menangis melihat itu semua." Hal itulah yang ingin ia katakan kepada si Shota. Cuma ia gak bisa mengucapkan itu semua. Ia cuma bilang kalau dia itu baik-baik aja dan melakukan orang lain seperti ini di depan pacarmu itu buruk bukan? "Hah? Pacar? Pacar yang mana?" ucap dari si Shota. Dan ternyata dia dan Shirai itu bukan yang seperti Juri pikirkan cuy. Ya walaupun suatu saat nanti pasti dia akan menembakmu, ucap dari si Juri. Lalu Shota bilang kalau dia itu juga bingung cuy. Sepertinya ia kejebak di situasi yang ia nggak bisa berbuat apa-apa. Kelihatan banget gitu dari raut mukanya. Mendengar itu semua, Juri mulai tersenyum dan bilang kalau Shota itu tetaplah Shota yang dia kenal. Shota gak mengerti tentang apa yang dimaksud oleh Juri. Cuma kini Juri udah baikan cuy dan memperbolehkan Shota untuk meninggalkannya. Shota akhirnya pergi dan Juri kini bisa tersenyum kembali. Namun di tengah baiknya suasana hati Juri, tiba-tiba Shirai masuk cuy. "Ara, Juri-san, aku senang melihatmu baik-baik aja. Oleh karena itu, mari kita berbincang sedikit, oke?" Kini sang heroin yang menang ada di depanku dan berbicara kepadaku. Lalu Shirai bilang, "Aku sangat senang jika kau tidak menghalangi cintaku. Aku tahu kau mengenalnya sejak SD dan kau memiliki banyak kesempatan sejak hari itu. Dan apa yang kau lakukan sekarang? Memanfaatkan kebaikannya." Lalu Juri bertanya, "Kenapa kau tahu itu semua?" "Iya, karena aku juga teman masa kecil dari Shota," ucap dari Shirai cuy. Tetapi Shota tidak mengingatku sama sekali.
Apakah itu suatu kejadian yang kebetulan menurutmu? Lalu wajah Juri sangat pucat. Ia teringat saat ia pernah membahayakan nyawa Shota saat kecil. Saat Shirai kecil dulu, Shota sangat baik. Saat ia menangis, ia selalu menyemangatiku, dan di mana pahlawan tersebut tiba-tiba pergi. Shotaku, siapa yang hampir membunuhnya? Juri-san, wajahmu tampak terlihat tidak baik-baik aja. Apakah kau baik-baik aja? Kau seharusnya tidak memaksakan dirimu. Silakan beristirahatlah lebih lama, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap dari Shirai. Jadi di sini gue sedikit ceritain buat kalian yang belum paham, Shirai dan Juri ini adalah sama-sama teman masa kecil dari Shota gitu. Cuma karena kejadian yang ada di ingatan Juri tadi, terlihat kepala Shota bener-bener kebentur sesuatu hingga terluka parah, yang ngebuat Shota ini lupa sama Shirai yang juga sama-sama sebagai teman masa kecilnya. Jadi lebih tepatnya kita flashback dulu dengan kejadian itu. Dulu si Juri bermain ke rumah si Shota yang melihat kalau Shota ini ingin mengirimkan pesan untuk seseorang yang namanya Hana. Mendengar itu, Juri nggak suka dan menarik-narik Shota. Hingga apa yang terjadi? Intinya kepala Shota terbentur dan ia lupa semuanya. Ibu dari Shota membakar semua kenangan masa kecilnya, dikarenakan jika Shota ini melihat benda yang mengingatkannya akan masa lalu, ia akan menangis secara terus-menerus. Aku yang memisahkan mereka. Aku yang menghapus kenangan mereka berdua. Tapi meskipun aku tahu semua ini, aku masih tidak ingin. Aku tak ingin kehilangan Shota. Keesokan harinya Juri menemui Shirai dan ia bilang kalau ada sesuatu yang perlu ia omongin ke Shirai. Lalu Juri langsung meminta maaf sambil membukukan badannya. Shirai bener-bener bingung gitu, apa yang sedang kau lakukan? Juri bilang, kau tahu semuanya kan mengenai aku dan Shota. Aku nggak akan mengelak lagi. Lalu Shirai bilang, apakah aku pernah meminta permintaan maaf darimu? Dan juga aku memohon maaf satu hal lagi. Aku masih tidak bisa menyerah kepada Shota. Aku udah memikirkannya sepanjang malam dan aku yakin jika aku menyerah kepadanya sekarang, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Mendengar itu semua, Shirai tertawa dengan wajah jengkelnya. Ia bilang, kau bener-bener gak tahu malu. Tidak tahu malu. Kau harus berusaha sebaik mungkin. Gunakan kewanitaanmu, pikiranmu, keberanianmu. Ayo katakan sesuatu seperti kau menyukainya. Lalu Juri bilang, aku menyukai Shota. Dan dari situlah deklarasi perang antara cewek yandere yang terlupakan dan gadis tsundere teman masa kecil dimulai. Dan untuk manganya gue udahin sampai di sini dulu coy. Emang nanggung, cuma bukan salah admin juga. Dikarenakan nih manga emang stop di sini. Gue nggak tahu nih coy. Yang ini emang endingnya gantung atau emang belum ada perilisan terbaru dari publishernya, dari penulisnya. Admin juga belum tahu. Tapi udah admin cari kemana-mana, ke web resminya, bahkan penerbit resminya sendiri ya sama gitu chapternya. Yang terakhir ya chapter yang ini. Jadi ya tenang aja, jika emang ada info updatean tentang manganya, admin bakalan langsung sampein kepada kalian. Jadi jangan lupa subscribe-nya dong, biar kalian ini nggak ketinggalan update lanjutan dari manganya. Jadi pesan-pesan yang dapat diambil dari manga ini adalah jangan sampai kalian kejebak sama masa lalu. Jika lu dulu itu emang buruk, jelek, dan sebagainya, itu bukan jadi halangan untuk lu memilih hal yang menurut lu terbaik di masa depan lu. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa tersenyum, so gua Ramstaku. Thank you.